Karena sejatinya orang tersinggung itu karena kalau nggak fak. Oke. 3, 2, 1, close. 3, 2, 1, Oke, hari ini kita kembali lagi di kameranya. Oke. Kita kembali lagi bersama saya Andri dan ini teman saya dan narasumber kemarin gitulah. Christian Prabandaru. Oke, hari ini kita mau bahas apa Mas? Kita bahas kegiatan kita hari ini aja. Hari ini ya Mas. Kira-kira ada apa aja sih yang menurut Mas Krisnan? Keluh kesahnya apa aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Hari ini ya Mas Andri ya. Intinya kita sebagai Yang lepas yang tidak ada patokan untuk harus bicara pasarannya, dan kita harus dituntut untuk bisa sekali mungkin dalam mencari kegiatan bekerja. Tidak ada patokan dari alasan untuk kita mengerjakan apa hari ini. Jadi hari ini saya banyak sekali cuma kayak itu sih Mas, memantau suatu hal-hal kegiatan bawahan saya seperti anak-anak magang yang ada di PT ini. Jadinya menurut saya pada hari ini itu biasa sekali kayak anak-anak yang cukup aktif yang melakukan kegiatan pekerjaan seperti melakukan desain alat dan artinya itu sangat berarti untuk Ngantuk ya Mas ya? Mungkin dari anak-anak magang itu ada nggak sih Mas yang kiranya itu kurang menurut Mas? Sifat-sifatnya atau kelakuan-kelakuannya Mas? kurang, jelasnya kurang. Jadi gimana Mas? Saran Mas Krisnan biar anak-anak magang itu biar ketika di perusahaan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan gitu. Yang pertama yaitu ya pernah dari SMK melakukan pembekalan untuk anak-anak magang sebelum terjun di dunia industri sendiri ya. Jadi sebelum anak itu diterjun di suatu perusahaan, dia harus kayak dibeli kayak pelatihan bagaimana cara ketika tidak ada pekerjaan di perusahaan, apakah dia harus belajar desain atau dia harus nimbrung dengan bimbing atau tidak ya seperti kita yang positif lah, sehingga dia tidak merugi saat melakukan magang di suatu industri. Jadi kan ya namanya magang itu kan belajar bekerja ya kan ya. Jadi nggak semata-mata kalau nggak ada kerjaan terus nganggur main HP. Jadi ya kayak gimana ya? Jadi kita kayak capek gitu, kayak mau memberi macam belajarnya itu sih kayak memberikan dari pihak sekolah kayak memberikan pengertian, pengarahan sehingga siswa yang diterjunkan dapat lebih terarah dan terkonsentrasi untuk magang sendiri Mas. Oke. Jadi sesuai dengan harapan yang di perusahaan juga ya Mas ya? Betul sekali. Jadi tidak kayak itulah. Oh ya, selain ada Mas Krisnan, nah, kita ada teman satu lagi, Gestar kita yaitu seperti kemarin. Seperti kemarin, siapakah dia? Langsung saja. Ini dia, Mas Vena. Apa kabar Mas Vena? baik, alhamdulillah. Oke, hari ini ngapain aja Mas? Kerjaannya Mas? Keluh kesah ataupun ya mungkin ada sebuah kesan-pesan untuk kita yang mendengarkan ini dalam satu hari kerja itu gimana sih? Hari ini tuh tadi itu harusnya ada apa namanya monitoring progres MBKM, magang merdeka internal. Nah tapi Yang merdeka dosennya Mas. Berikutnya kita apalagi nyarial ya tadi itu udah niatnya bikin rapat tapi ternyata setengah jam tak tungguin nggak ada yang masuk. Aduh. itu berarti kayak Itu sebenarnya perlu peningkatan kesadaran dari peserta magang. apalagi
sudah mahasiswa. Iya, benar sekali. Di mana mahasiswa itu kita belajar cara berpikir, cara kita bersikap, cara kita bekerja di masyarakat, salah satunya sebagai perusahaan. Ya terus. Yaitu pentingnya kita menumbuhkan rasa setia agar kita tahu gimana kita memiliki tanggung jawab di suatu tempat yang harusnya kita lakukan apa kita laksanakan, tapi ketika kita tidak mempunyai rasa setia itu maka kita akan kurang memiliki rasa tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab itu ditanamkan atau ditanamkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Gimana Mas Wisnu untuk menanamkan rasa tanggung jawab? Gini, tanggung jawab ya kan pasti dari sejak awal ketika diajarkan tentang tanggung jawab dari TK kita tanggung jawab itu ikut beramben, kita harus bagaimana kita melakukan pukulan-pukulan gangnya. Kita sudah SD sudah melakukan tanggung jawab, bagaimana kita jajan di kantin, kita makan 5 kita bayar 3, itu merupakan suatu tanggung jawab dari kita sendiri ya. Jadi tanggung jawab itu memang harus dilatih sejak dini. Jadi kenapa di Indonesia ini sangat kurangnya tanggung jawab ya tadi, karena masih gimana ya, kita itu terlalu berkaca pada suatu hal yang instan. Kayak sekarang ini kita beli mie ayam, kita dapatnya mie dan ayam. Nah itu tanggung jawab. Gimana Mas? Kok bisa? Ya kan kita beli mie ayam ya mie sama ayam Mas. Kalau Betul. mie sama bakso ya bilangnya mie bakso. Oh ya, jadi tadi agak blank karena saya ini nggak aman karena ini nanti Masuk jurang ya, bukan di tepi jurang ya, lagi. jadi gini, Oke. sebagai kampus yang cukup tersohor di Sebuah ibu kota. atau di suatu negara, jadi bagaimana kita melakukan suatu kegiatan dan positif, yaitu dengan melakukan magang atau BKM, tentunya itu tidak main-main ya. Itu kan suatu perusahaan memberikan suatu tanggung jawab buat suatu proyek, yaitu berupa proyek yang harus dia kerjakan. Jadinya kan kalau misalnya ada mentor untuk melakukan monitoring, itu segera dilaksanakan atau dibicarakan supaya mentor tahu apa progresnya yang dilakukan. Terus juga juga itu kayak menghargai lah, mentor sudah kayak memberikan link, memberikan suatu monitoring, sehingga kalian apa yang merasakan kalian bingung bisa diarahkan sehingga kalian tercerahkan. Itu Mas Andri. Jadi ya, biasanya seperti itu sih ya, kayak rasa tanggung jawabnya gitu. Nah, berhubung ini kan itu ya keluh kesah dari para mentor ini, kan karena banyak mahasiswa yang kurang bertanggung jawab atas proyek-proyek yang diberikan. Nah, ini usaha apa sih yang telah kalian lakukan agar mahasiswa-mahasiswa itu bisa tanggung jawab? Oh, jadi bisa mengingat, oh ya, aku harusnya gini dalam minggu ini gitu Mas. Dalam itu gimana Mas caranya Mas? Kalau saya lebih ke diam. Kenapa saya diam? Karena cuma kita kayak mengingatkan, tapi yang kita ingatkan tidak tertanamkan dalam hati gitu. Artinya kita mendiamkan dan supaya mereka mikir, oh kenapa ya Mas itu diam, kenapa ya aku harus gimana ya. Jadi dia harus tahu karepe kita, jadi dia harus mengerti kita, enggak kita harus selalu ngomong mereka semua. Jadi kita harus kayak, karena mereka udah besar juga Mas ya. Kita bangun mindset. Jadi kepekaan. Betul, kepekaan. Bukan ke apa? Kepekaan. Astagfirullah, enggak aman. Ketit dong. Oke, jadinya itu sih kenapa saya sering diam, ya kayak sebenarnya saya pengen ngomongin tapi takutnya kayak harus kemarin ada yang keluar PKL. Langsung kan, ya, kena mental ya Mas kena ya? mental ya. Oke, kena mental. Itu saya takutnya seperti itu. Kalau dari Mas Sena sendiri gimana Mas? Sebenarnya kalau untuk mengatasi masalah itu kita harus mencari tahu dari akar masalahnya. Nah, jadi sepengalaman saya dalam mengurusi manajemen orang, itu seseorang itu mereka itu akan semakin menyelenehkan, menyepelekan suatu perasaan. Oke. Itu bisa disebabkan karena
salah satu faktornya itu lingkungan, atau yang kedua itu karena mereka terlalu bebas, ataupun karena tidak tertatanya apa namanya target atau timeline yang harus dilaksanakan. Nah itu untuk mengatasinya itu tadi bisa salah satunya itu untuk membuat mereka agar lebih konsisten dalam tanggung jawabnya. Itu sebagai mentor itu bisa menata target dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi setiap minggu atau setiap bulannya. Nah itu nanti monitoringnya bisa dilakukan sesuai dengan sub-sub target yang mereka laksanakan. Nah jadi nanti mentor itu dapat membuat suatu target utama, di mana nanti dalam 1 bulan itu bisa terselesaikan. Nah nanti untuk sub target yang mereka buat, nah itu nanti bisa kita monitoring per minggunya. Nah di situ selain memberikan target yang jelas, timeline yang jelas, kita juga harus selalu memantau ya. Iya, harus selalu memantau, di mana kita walaupun mereka berjalan sendiri, mereka mengerjakan sendiri, tapi kita harus tahu di mana kalau waktu mereka terkena kendala, mereka buntu, nggak menemukan jalan keluar, kita bisa mungkin untuk memecahkan masalah itu secara diskusi. Nah mungkin salah satu cara yang bisa saya terapkan itu seperti itu. Tapi selama ini Mas, itu apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan itu timeline yang tadi ditentukan, atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin mencar sendiri, dia nggak mau sesuai dengan timelinenya gitu? Apakah Mas Sena juga jumpai seperti itu Mas, mahasiswa macam itu Mas? Nah mahasiswa semacam itu bisa sudah dibikin timeline tapi mungkin mereka nggak memenuhi timeline dan tidak sesuai dengan target yang mereka akan capai. Itu biasanya itu mungkin bisa jadi karena mereka itu mengikuti kegiatan ini itu karena terpaksa mungkin ya. Iya, nggak dari hati mereka. Benar-benar. Nah itu kan kalau orang yang mengikuti suatu kegiatan tapi itu mereka terpaksa atau tidak ikhlas, kan mereka rasa malasnya itu mesti bakal lebih besar, dan mereka kayak mau mengerjakan nggak mau gitu ya, ogah-ogahan ya. Semaunya mereka, jadi kayak betul. Oh ini bukan yang aku mau, ini bukan yang aku inginkan, ya udahlah apa adanya aja, yang penting selesai. Mesti kan pemikiran mereka kan seperti itu kalau nggak melakukannya tulus dari hati. Oke Mas, bagus. Oke, jadi dari Mas Sena seperti itu. Untuk kegiatan hari ini memang karena mengurusi magang-magang. Mungkin ada yang lain Mas, selain ngurusi anak-anak magang itu yang bikin keresahan di dalam dunia kerja ini Mas, seharian tadi? Ada juga itu salah satunya sinkronisasi antar individu. Sinkronisasi antar individu. Ya, dimana contohnya saja ketika ada rapat. Nah, mungkin untuk tanggung jawab itu dilimpahkan ke orang-orang lain. Nah, tapi ada miskomunikasi, di mana yang tidak sinkron, seperti pembahasan yang akan dibahas pada rapat, terus jam yang itu mendadak. Nah, itu tuh menjadi salah satu hal yang dapat membuat rapat itu berjalan itu menjadi gerusa-gerusu atau kurang maksimal gitu juga. Maksimal. Karena apa? Karena sebagai yang kalau kita mewakili seseorang tapi kita tidak tahu apa yang akan dibahas, kan kita bingung. Dengan klien itu apa yang harus kita bicarakan, sedangkan ya kita di sini hanya sebagai utusan yang belum benar sekali. Belum dikasih tahu nanti bahasanya apa aja. Oke, hari ini makanan kita sudah datang. Aduh. Bakso Pak Soleh. Sponsor apa ini, Mas? Itu pirasan mukbang. Podo lagi harusnya. Kita mukbang hari ini. Seperti ini. Nah, itu enggak apa-apa. Ngobrol santai kok. Santai, Guys. Jadi tadi Mas Sena itu ada keresahan, Mas Krisnan. Mana, Pak?
Jadi ketika Mas Sena diutus untuk mewakili seseorang dalam rapat itu, namun dia itu tidak memiliki materi yang cukup sehingga ketika rapat itu merasa nggak sinkron atau kurang maksimal dalam menjalankan rapat. Menurut Mas Krisnan bagaimana pendapat? Seperti itu. Masalah sih Mas, karena ya, ini kan harapannya bukan antar teman, antar nanti dengan orang Jepang gitu Mas ya. Iya, mereka dapat waktu. Iya, dan gimana ya? Yang pertama, jelas masalahnya masalah bahasa ya kan. Kita nggak tahu wong sengsong itu bahasa apa. Itu juga masalah tadi saya bicarain uang kita juga nggak tahu. Kita bingung. Kita harus jawab apa? Saya nggak berani on cam Mas itu. Saya nggak berani on cam beneran. Jadi saya ya udah, alhamdulillah Mas Sena sama Mas Aditya on cam, saya tidak on cam saja. Jadi saya cuma bilang untuk Mas juga tidak hadir di begini ya. Toh, saya nggak berani bicara lebih. Takutnya salah pengertian, salah maksud. Oke, gitu. Tapi tadi bisa nggak Mas memahami orang Jepang itu bicara itu Mas? Saya nggak bisa Mas. Saya biasanya kalau memahami Boruto bicara. Oh gitu. Ini pasti agak susah. Karena apa Mas? Agak susah. Kurang jelas atau gimana Mas? Ya itu tadi Mas, kayak biasanya pun juga kayak putus-putus juga kayak gitu juga. Ya ternyata bicaranya langsung sama orang Jepang itu lebih sulit daripada kita melihat Boruto ya kan. Karena kan lebih mudah kan. Ada Soalnya ada subtitlenya, Mas. Iya. Iya, Tapi ada subtitle. itu juga tapi susah. Oke. Terus Mas, makan dulu Mas, nggak apa-apa Mas. Kita di sini santai-santai aja. Kok ini nggak bisa? Kan ini suka ya. Pakai sego. Ya, orang Indonesia seperti itu, makan apa aja itu selalu pakai nasi ya. Manggo sego nih, biasanya yang Jogja. Oke, lanjut apa lagi? Iya, aku tadi juga ada pengalaman Mas. Bagaimana? Tadi itu saya tuh pagi berangkat itu ke sebuah vendor. Nah, ternyata di sana itu ya sebenarnya udah diselesaikan sih Mas. Cuma karena ada beberapa miskom Iya. antara yang gambar sama yang melaksanakan pengerjaannya itu, sehingga harus memiliki banyak revisi Mas. Gimana tuh? Nah, sampai tadi tuh yang ngerjain itu bingung, ini harus dikapain, mau diapain ini. Wah. Nah, itu adalah salah satu keresahan pagi tadi. Pagi-pagi ya Mas, langsung diresah-resahkan ya? Iya, pagi-pagi langsung resah. resah. Makanya kita tema ini keresahan Keresahan masyarakat. masyarakat. Keresahan pegawai. Bisa nyebut merek loh. Astagfirullah. Tadi didit ya? Ah, kedengerannya, Mas. Mangan ambil sekon. Besok gue beras wae. Oke, Memang. kami sare. Masak ning kene Di bareng. Majikom. Mending masak ning kene wae. Oh, nan. Yo kayak gini. Pinan. Ayo ini Majikom. Sok tak mulai gue beras. Tak mulai. Oke, lanjut. Terus siang-siang Mas tadi Mas perjalanan itu Mas. Panas sekali Mas Jogja Mas. Enggak tahu ini Mas. Emang kalau dari info-info yang terakhir saya lihat itu banyak orang yang mengatakan gara-gara Gunung Merapi meletus Mas. Ini pendapat Mas Krisna sama Mas Sena itu gimana? Ora Mas, iki hawane lagi penak. Kok bisa panas Mas? Gitu Mas, saya lihat di internet tuh bukan karena Merapi, tapi karena poros putar bumi itu sedang berada di titik paling dekat dengan matahari. Itu kenapa? Jadi nggak melulu tentang erupsi Merapi, tapi karena titik poros putar bumi sedang berada paling dekat dengan matahari. Ini internet. Oh, ini WA. Ya, internet ada. Jadi semakin dekat dengan matahari semakin panas Mas. Nah, itu. Kok saya semakin dekat dengan tetangga itu juga semakin panas Mas? Itu yang paling panas bukan matahari ya, lambenya. Oh, malah ternyata lambenya. Nggak aman. Oke. Kita lupakan matahari, kita lupakan tetangga. Kita mikir Mas masa depan Mas sekarang.
dari keresahan-keresahan tadi. Nah, sebelum kita tutup ini udah berapa menit? 19 menit kita nanti. Mungkin harapan Mas Krisnan, Mas Sena biar keresahan-keresahan itu tidak muncul lagi itu gimana, Mas? Yang Mas Sena dari anak-anak magang, terus Mas Krisnan dari anak-anak BKL. Nah, Mas-mas ini yang sebagai mentornya itu bagaimana? Harapannya ketika Harapan saya nanti itu ada anak magang lagi, anak KP lagi itu gimana, Mas? tentunya kita harus kayak memilih bebet bobot bibit bobotnya. Karena kita lihat dari track recordnya, kayak kita lihat SMK mana sih, kita lihat apa sih pengalamannya, di mana sih asalnya. Kita lihat itu sih. Jadi kita lihat apakah itu tuh cocok untuk di dunia industri kita, atau apakah itu tuh sedikit kayak mau balik kita. Jadi kita harus lihat bibit bebet bobot bebetnya. Oke. Kan kalau Mas Sena gimana, Mas? Kalau Mas Sena. Nah, mungkin untuk menanggulangi itu, ya itu tadi benar yang dikatakan oleh Mas Krisnan itu tentang Kita lihat alumninya. Kita lihat alumninya. Alumni kita lihat. Iya, Oke, salah oke. satu. Karena alumni itu mencerminkan lulusannya. Jadi ya salah satu contohnya ya bisa dilihat dari benar sekali tadi apa? Alumninya. Oke. Nah, kemudian yaitu dari apa namanya? Apa sih keinginan mereka ikut? Apa sih? Kita harus tahu tentang niat mereka loh. Ya tadi yang sudah saya bicarakan tadi yaitu kita menjalani pekerjaan itu harus dengan ketulusan hati. Agar dapat memaksimalkan hasil kerja yang kita dapatkan. Nah, jadi kita harus tahu gimana niat awal mereka apa, gimana mereka mau mendaftar, mereka mau mengikuti itu karena apa. Nah, itu harus bisa kita perhatikan ketika kita melaksanakan wawancara atau kita melaksanakan interview kepada peserta yang ingin mengikuti magang maupun PKL. Nah, mungkin dari saya itu. Mungkin dari dari Mas Sena dan Mas Krisna seperti itu tentang keresahan hari ini. Mungkin dapat kita lanjut besok lagi, Mas ya, untuk keresahan untuk hari-hari berikutnya, karena setiap hari itu manusia itu selalu ada keresahan. Di mana ada keresahan? Sudah ngobras. Sampai jumpa lagi. Disclaimer guys, disclaimer. Ini cuma Apa, Mas? ngobrol santai dan ngobrol santai. Jadi tidak menyinggung siapapun. Iya. Kalau merasa tersinggung berarti Ya nggak santai. ya itu berarti masalah Anda, bukan masalah kita. Karena sejatinya orang tersinggung itu karena kalau nggak faktanya seperti itu nggak akan tersinggung. Oke, betul sekali. Lihat alumni. Oke. Stop. Aku duwe iki. Apa namanya?